ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وكما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الدين أعزني الله وإياكم ورحمني Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu atas berbagai nikmatnya dan kesempatan bertemu kembali dan siap-siap untuk ditanya nanti. Insya Allah berani aja dulu, kan saya nggak usir juga kalau nggak jawab kan. Salawat dan salam atas qudwah hasanah kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemarin pada bulan lalu kita sampai pada rukun iman yang ke-5. Masih ingat gak? Masya Allah. Ini saya ngajak orang apa orang-orangan sawah ya? Ada 3 catatannya. Saya jelaskan tentang nama-nama hari kiamat ya. Kemudian yang kedua, saya jelaskan tentang kiamat tidak terjadi kecuali dengan tanda-tandanya lebih dahulu. Kemudian yang ketiga, bahwa kiamat termasuk salah satu perkara gaib yang tidak diketahui waktunya kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi pun tidak tahu. Jadi kalau orang mengatakan beramal-ramal dan atau percaya kafir, murtad bulan-bulan. Sebab kenapa? Contoh sederhana saja. Kalau andai kata selain Allah ada yang tahu kapan kiamat, maka Jibril dan Nabi lebih layak tahu, bukan? Paham ya? Tapi ketika Jibril bertanya, akhbirni matas sa'ah, ya Muhammad, terangkan kepadaku kapan datangnya kiamat. Apa kata Nabi? As-sa'il la ya'lamu as-sa'il, al-mas'ul la ya'lamu as-sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu tentang yang bertanya. Maksud Nabi kalau pakai bahasa Cipinang apa? Lo dari sana aja nggak tahu gimana gue yang di sini. Ya, engkau yang di sini Allah aja nggak tahu gimana gue yang di Cipinang. Artinya kalau toh ada yang tahu selain Allah, maka yang pasti bocorannya sampai kepada Jibril dan bocoran sebagai Nabi. Keduanya saja tak tahu bocorannya, apalagi Mama Loren umpamanya. Ini kan kefuran. Mama Loren beramal 2012 kiamat. Sudah dia COVID dia. Semoga Allah mengampuni karena kebodohannya. Karena nenek itu kan nggak paham agama ya. Namanya juga paranormal. Temannya setan kan, namanya warset, namanya persetan, perempuan setan namanya. Waliyahudzubillah. Baik.
saya ingin jelaskan bahwa pengkhabaran tentang hari kiamat adalah tugas pokok para nabi dan rasul selain menyeru kepada tauhid. Paham? Paham nggak? Tidak ada satu nabi pun kecuali pasti mengkhabarkan tentang kiamat kepada umatnya. Maka coba lihat di surat 6 ayat 130 ketika Allah tanya kepada jin dan jun, antum komunitas apa? Jin apa jun? Jun kan? Ya, sampai jin apa jun? Jin ya? Jun ya? Allah, ya ma'syaral jinni wal ins alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Ya, Allah bertanya kepada seluruh makhluk, jin dan jun. Karena jin dan jun adalah mukallaf. Mereka adalah yang menjadi objek hukum syariat. Malaikat tidak menjadi objek hukum. Makanya malaikat tidak masuk neraka. Yang masuk ke neraka adalah jin dan jun. Ya, belum sampaikan kepada rasul-rasul dari kalian sendiri yang menerangkan oleh ayat kami dan memberi peringatan kepada hari pertemuan ini dalam kiamat. Ini menunjukkan bahwa hari kiamat adalah menginformasikan adanya hari kiamat adalah tugas pokok para nabi. Lihat surat 39 ayat yang ke-70. Ya. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rasulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Surat berapa tadi? 9 Az-Zumar ya, ayat 70. Ya, ketika orang-orang kafir dimasukkan ke neraka, begitu neraka dibuka, yang ditanya pertama apa? Kok bisa sih kamu masuk neraka? Gak ditanya. Yang ditanya apa? Emang Rasul belum sampai kepada kalian yang membacakan kepada kalian ayat-ayat Tuhan kalian dan memberi peringatan hari pertemuan kiamat ini? Ini hujah syariah bahwa beriman kepada kiamat itu adalah perkara penting. Kalau nggak penting, nggak mungkin Allah memerintahkan para rasul spesial untuk menyampaikannya. Karena Allah nggak mungkin kurang kerja kayak Yu dan Mulyono. Negeri ini kan negeri mul-mul kan, Mulyono, Mulyani, Mulyadi kan. Ya, jelas ya. Jadi kalau andai kan tidak penting, ya tidak mungkin Allah sampai tugaskan para rasul, ya, agar setiap rasul mengingatkan akan perkara itu. Itu yang membedakan kita dengan orang kafir. Antum dulu-dulu juga kadang-kadang mengucapkan bahasa kekufuran. Dulu sebelum diruqyah. Contoh ini, mari kita antar saudara kita ke tempat peristirahatan terakhir. Betul? Dulu-dulu suka ngomong gitu, itu masalah orang kafir. Kenapa orang kafir? Orang kafir tidak meyakini adanya kebangkitan. Maka mereka meyakini kubur itu adalah istirahat. Kalau digebukin kok gimana istirahatnya? Lihat surat 64, surat At-Taghabun ayat yang ke-7. Za'amal ladzina kafaru an la yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Orang-orang kafir menyangka mereka tidak dibangkitkan sudah kematian. Mereka meyakini bahwa mati sekali lagi mati selamanya. Sementara kita Ahlussunnah meyakini berapa kali mati? Ya bilang sekali, mana coba angkat tangan. Angkat tangan sampai tangannya Pak. Mati 2 kali, hidup 2 kali. Ya. Yang bilang sekali mana, coba saya ruqyah dulu. Ya.
Jadi kita akan mati 2 kali, akan hidup 2 kali. Lihat surat 40, surat Al-Ghafir ayat yang ke-11, pengakuan penyesalan penghuni neraka. Qalu rabbana amattana tnatain wa ahyaitana tnatain fa'tarafna bidzunubina ila akhir ayat. Wahai Rabb kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan Engkau telah menghidupkan kami 2 kali. Dan Allah tidak menyangkal perkataan penghuni neraka. Allah kisahkan. Jadi Pak, mati 2 kali ya Pak ya. Jadi jangan jenengan ngomong ke cucu, le, mumpung hidup cuma sekali. Apa kata iblis? Ya, nah, jadi penjelasan hidup 2 kali, mati 2 kali, surat 2 Al-Baqarah ayat 28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Berapa kali coba lihat? Fa ahyaakum, coba lihat. Yang untuk amwata, itu pertama mati bukan? Fa ahyaakum, kemudian dihidupkan. Tsumma yumitukum, kemudian dia mematikan kalian. Tsumma yuhyikum, kemudian dia menghidupkan kalian. Jadi kita wajib imani bahwa perkara iman kepada hari akhir bukan perkara sepele. Oleh karenanya orang yang tidak percaya adanya hari akhir, tidak percaya adanya kiamat, maka batallah seluruh amalnya. Maka salah satu di antara kesesian amal orang kafir adalah tidak meyakini adanya pertemuan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi surat 18 Al-Kahfi ayat 103 sampai 106. Qul hal nunabbiukum akhsarina a'malan, seterusnya. Jelas ya? Jadi wajib kita imani. Ya. Kemarin saya jelaskan, tapi bukan antum namanya kalau ingat. Ya, dari sifat ada berapa? Tanda kiamat. Ini saya kasih jari ini. Ada tanda berapa tanda? 2, besar dan kecil. Ya, dari sifat ada 2. Ada ayatul kubra, ada ayatul sughra. Ya, ada tanda-tanda yang besar dan tanda-tanda yang kecil. Dari sisi waktu terjadinya ada 4. Sudah terjadi dan tidak terjadi lagi. Salah satu di antara diutusnya Rasulullah adalah satu tanda kiamat. Sebagaimana hadis Bukhari Muslim dalam kitab Penubuat Kenabian, keutamaan Nabi SAW. Kata Nabi, saya diutus dekat dengan kiamat seperti 2 jari. Paham? Menunjukkan diutusnya beliau adalah salah satu tanda kiamat. Dan tidak ada Nabi sudah beliau bukan? Kalau ada orang meyakini ada Nabi, pelintir kepalanya ke belakang Pak. Lalu masukin ke got yang dia. Jangan tambahkan nanti urusan sama polisi dan jaksa. Ya, kalau jaksa Anda punya uang banyak nggak apa-apa. Sebab jaksa jika Anda kebingungan sogok aku. Ya, baik. Jelas ya? Jadi saya ulangi bahwa sudah terjadi dan tidak terjadi lagi. Sudah terjadi dan akan terjadi lagi. Contoh seperti ya surat 54 ayat 1. Idza syakkat apa? Tentang terbelahnya bulan kan? Dan kelak bulan sudah terbelah lagi tapi hancur binasa. Ya. Yang kedua nabi-nabi palsu. Sudah terjadi belum di masa Nabi? Sudah terjadi Musalamah al-Kadzdzab. Ya, dan akan terjadi sampai 30 orang. 30 orang ini tidak termasuk Lia Aminuddin. Ya, Lia Aminuddin itu level Nabi yang dikabarkan oleh Nabi. Itu perempuan gila namanya. Ya, itu namanya persetan, perempuan setan namanya. Ya, kemudian terjadi sesudah Nabi wafat dan akan terjadi sampai hari kiamat. Contoh apa? Masa antum lupa sudah sampai ngajar, oh, Masya Allah.
Ini saya ngajar antum kayak istiar di ember kosong, ember bocor. Ya, berpecahnya umat kan. Ya, man ya'ish minkum ba'di fasara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup sepeninggalku, maka dia akan melihat perpecahan yang banyak. Dan terjadi sunnah wafat alaihi salatu wassalam. Contoh lain apa? Dihalalkannya khamar. Ya, dihalalkannya minuman keras. Dihalalkannya alat musik. Banyaknya biduan-biduan. Udah terjadi belum? Udah, bahkan antum dulu pengagum biduan kan kelihatan. Dulu sekali nonton layar tancap kan kelihatan banget tampang-tampang antum dulu mantan-mantan. Ya, mantan penjahat maksudnya. Ya, tidak apa-apa, semua mantan penjahat. Dan Allah mencintai mantan penjahat. Saya tanya, Allah suka mantan penjahat enggak? Allah cinta mantan penjahat enggak? Hah? Mantan penjahat dicintai oleh Allah enggak? Dicintai. Orang tobat itu mantan penjahat bukan? Ya, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang yang bertaubat. Bertaubat mantan penjahat bukan? Ya, jadi nggak usah malu kalau antum mantan penjahat. Ya, asalkan taubat sungguh-sungguh, maka akan dicintai oleh Allah. Yang Allah murka kalau masih berbuat jahat. Itu namanya bodoh montok namanya. Ya, waliya'udzubillah. Ya, jadi banyaknya biduan. Ya, musik-musik di mana-mana sudah menjadi sumber penghidupan. Ya, ini termasuk tanda kiamat yang terjadi setelah Nabi wafat dan akan terjadi sampai kiamat. Ya, dihindari gak bisa. Yang ada adalah kita menghindarinya. Ya, bapak-bapak nanya, gak bisa apa musik gak bisa ditiadakan? Ya gak bisa loh, sunnatullah. Ya, kalau dia sudah ada, tidak ada tanda kiamat bukan? Itu cara menghindar, ya gak usah dengerin. Ya, tidak usah ikut mendengarkan musik-musik. Ya, jadi sekarang menghindari ini. Tetapi bahwa musik itu pasti ada, karena itu sudah menjadi sunnah Allah sebagai isyarat adanya kiamat. Jadi meniadakan musik itu tidak mungkin, karena itu salah satu dari tanda kiamat. Artinya pasti akan terjadi. Kata Nabi apa? La taqumu sa'ah hatta min aqwamin ummati yuhilluna al-hira wal harira wal khatra wal ma'asif. Tidak akan terjadi kiamat sampai nanti ada sebagian umat ini menghalalkan salah satunya ma'asif, alat musik. Artinya masih ada bukan? Masih ada bukan? Artinya tidak bisa ditiadakan karena itu adalah sebuah tanda kiamat. Jadi pasti terjadi. Bagaimana sikap kita? Ya jangan jadi pengagum musik, ya, dan jangan membanggakan pemusik, apalagi jadikan pemusik idola. Orang maksiat kok, orang fasik kok dijadikan idola? Kira-kira apa kata iblis? Itu kan ejek gua. Masa lu bangga sama ejek? Lanjutkan bersama kita bisa. Clubbing to hell gitu. Na'udzubillahi min dzalik. Yang keempat, belum terjadi. Nanti terjadinya menjelang kiamat. Yang akan kita jelaskan sebagiannya di antaranya. Ya. Pertama, munculnya Imam Mahdi. Itu adalah satu tanda kiamat yang terjadi menjelang kiamat. Yang ada adalah si Mahdi dari Purwokerto. Itu bukan Imam Mahdi. Allah tahu ada teman saya orang Purwokerto namanya Mahdi. Ya, tapi jangan kira dia Imam Mahdi. Hidungnya pesek memang. Ya, Mahdi yang ini ganteng. Karena dia sangat mirip dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun teman yang saya dari Purwokerto hidungnya pesek, hitam lagi. Ya. Jadi saya bilang ke dia, jangan sampai jenengan ngaku-ngaku Imam Mahdi loh. Karena tipikal liu tidak sama dengan Imam Mahdi yang digambarkan Nabi.
DP-nya gimana Ustaz? Hidungnya mancung, bukan pesek. Orangnya putih, bukan irang. Ya, ini bukan body shaming saya bilang. Cuman berwarning jangan sampai ngaku-ngaku Imam Mahdi. Jadi kita mesti mengimani ya bahwa ya akan pasti datang Imam Mahdi sebagai salah satu tanda kiamat. Imam Ibnu Katsir dalam kitab Nihaya An-Nihayah fil Fitan wal Malahib menjelaskan bahwa akan muncul dari arah timur, ya, sebagaimana yang disangka oleh kaum Syiah Rafidhah. Jadi maksudnya tidak dari arah Iran, tapi dari arah timur. Orang Syiah meyakini Imam Mahdi itu orang Persia. Ini menyalahi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Ya kharuju bi akhir ummatil Mahdi yusqihi Allahu li ghair ya wa turjul ardu nabataha wa yubtil malas sihahan ya wa tuktarul masyah ya wa tu'zamul ummah ya dan seterusnya. Al-Mahdi yang keluar dari akhir kehidupan umatku, Allah akan memberikan hujan kepadanya sehingga bumi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, diberikan kepadanya harta yang melimpah, semakin banyak binatang ternak, dan pada saat itu umat manusia semakin mulia, dan ia memerintah kata Nabi ya yu'ishu saban aw thamanian, dia akan memerintah selama 7 atau 8 tahun. Kapan terjadi? Gak usah nanya, ini perkara gaibiyah. Kita hanya mengimani secara global bahwa akan datang pemimpin adil, kata-kata orang Jawa atau adil, ya. Bapak sejak kecil di Jawa disebut Ratu Adil toh. Mungkin terinspirasi dari cerita Imam Mahdi cuma versi Nyoro Kidul. Ya, jadi beliau menjadi imam yang adil, ya, dan Allah berkahi negeri-negeri beriman dengan datangnya beliau, ya, radhiyallahu anhu. Ya, Nabi SAW mengatakan, Al-Mahdiyu minna ahlul bait. Al-Mahdi itu berasal dari ahlul bait, ya, yuslihullahu fi lailah. Allah memperbaikinya dalam satu malam. Artinya Allah memperbaiki tentu dalam satu malam. Kalau kita butuh waktu lama dalam kandungan kan, ya minimal 9 bulan ya. Ya, dan dia cukup 1 malam saja. Dan itu demikian mudah bagi Allah. Dzalika 'ala Allah yasir. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kok bisa sih? Jawabannya lebih susah mana? Menciptakan dia dalam 1 malam atau menciptakan manusia yang tidak punya ayah dan ibu seperti Adam? Lebih sulit mana? Adam kan? Tapi lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya katakan kepada teman saya orang Nasrani, saya tanya sama dia, kenapa you meyakini Isa itu anak Tuhan? Istimewa penciptaannya tanpa ada bapa. Saya bilang lebih istimewa dia apa ada? Dia masih lumayan punya ibu lah. Ada gak punya bapak, punya ibu, lebih istimewa mana yang tadi disebut anak Tuhan? Itu menunjukkan lutut, rambut keribu, otak keriting, gak punya nalar. Andaikan kamu mengatakan Adam anak Tuhan, masih belum terima akal lah. Paham? Karena dia sama sekali tidak punya ayah dan ibu, tercipta dari tanah langsung jadi. Artinya secara logika dia lebih layak masuk akal disebut anak Tuhan. Lah itu namanya bunting kok, ya. Apa kata dia? Oh, kamu tidak sopan sama Nabi Isa? Kan Isanya kamu sama Isa saya beda. Jelas ya? Yang sajalah Isanya kamu, bukan Isanya saya. Isanya sahabi, dia manusia biasa, ya. Tapi itu orang ahlul bidah sama orang kafir beda-beda tipis. Kalau terpojok dari alasan, oh kamu hina
hina Nabi Isa, saya nggak hina Nabi Isa, kan Isa persiu, bukan Isa persi saya, paham? Isa persiu, Isa yang sesat, paham? Jadi kalau layak disebut dengan anak Tuhan, maka Adam lebih layak disebut anak Tuhan. Itu pun tidak pantas disebut anak Tuhan, apalagi yang ada ibunya. Ya, saya tanya sama teman saya orang Nasrani, mungkin gak Tuhan beol? Ya gak mungkin lah Nabi Isa kan makan. Namanya makan pasti sakit perut, kalau ke perut pasti beol dong. Apa kata teman saya Nasrani? Pusing Ustaz saya. Ya, di Quran surah 5 ayat 105. Ya, mal mas'ud Isa bin illa rasul. Qad khalat min qabli rusul wa umur siddiqah ya'kulani taqana ya'kulani ta'am. Isa itu tidak lain seorang rasul. Telah berlalu sebenarnya rasul-rasul yang banyak. Dan ibunya seorang wanita yang jujur. Keduanya makan makanan. Saya tanya, Isa makan makanan enggak? Ya makanlah. Mungkin sakit perut enggak? Nah, teman saya sendiri pusing dan pastor dia. Kira-kira Isa sakit perut enggak? Masa makan bertahun-tahun enggak beol? Kalau beol pasti ke kamar mandi, ke toilet, bukan? Masa Tuhan ke toilet? Masa Tuhan Alam-alaman teman saya pusing sendiri. Nanya ke pastor 2 dimarahi. Jangan nanya-nanya. Itu sudah iman Kristiani. Jangan kamu ketemu saling virus itu anak. Nanti kamu murtad loh. Akhirnya teman saya tadi masuk Islam. Ditanya, Freddy kenapa you masuk Islam? Gara-gara Ustaz gila tuh. Ya kan saya ngomongnya gila-gilaan kalau bahasa Ambon ya. Agak selengean lah kalau bahasa Jawa nih. Ya katanya kalau ngomong ke orang selengean kan, nggak usah serius-serius amat. Agama Nasrani nggak usah serius, santai aja sudah buka aibnya. Ya, apa kata teman saya? Kata si Freddy, dia masuk Islam gara-gara Ustaz gila. Itu nggak Islam, orang gila ngomong aja orang waras. Gimana orang yang ngomong waras? Gimana yang orang waras ngomong? Itu orang gila yang ngomong. Kan agamanya benar bukan? Sampai orang gila ngomong saja si pastor masuk Islam, gimana yang ngomongnya waras? Kata kawan saya, stres dua kita melon. Jelas ya? Jadi itulah figur Al-Mahdi ya. Kemudian kata Nabi SAW, la tudabud dunya wa la tunqadiyad dunya hatta yamlikul Arab rajul ahli baiti yuwati ismul ismi. Tidak akan lenyap atau tidak akan sirna dunia ini hingga bangsa dipimpin orang lain dari keturunanku yang namanya sama seperti namaku. Berarti Al-Mahdi namanya Muhammad. Ya. Ya, dalam riwayat lain ismu abi ka ismi abi. Nama ayahnya sama seperti nama ayahku juga. Jadi imaman dalam lengkapnya Muhammad bin Abdullah. Kata Nabi namanya sama dengan namaku. Tadi saya bilang ke teman saya orang Purwokerto tadi, antara Banyumasan ya. Siapa nama bapak koi? Nama bapakku itu Warto. Berarti gak bisa jadi Imam Mahdi loh. Jangan sampai mengaku loh. Ya, jadi Imam Mahdi namanya Muhammad bin Abdullah, dari keturunan Nabi, bukan dari Banyumasan. Ya, jadi namanya sama dengan namaku. Nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Ya, jelas. Kaifa antum idza nazala ibnu Maryam fiikum wa ima'ukum minkum? Bagaimana dengan kalian apabila Isa putra Maryam turun kepada kalian, sedangkan imam kalian dari kalangan kalian? Artinya nanti Imam Mahdi bertemu dengan Nabi
Isa alaihi salatu wassalam. Dan keduanya memerangi orang Yahudi. Nabi Isa menghancurkan salib. Jadi kalau ada salib yang bagus-bagus di mana-mana, tunggu tanggal main dia dihancurkan oleh Isa sendiri. Ya, ada saya punya teman di Maluku sana, Maluku Tenggara itu kan biasa mayoritas Katolik. Salibnya bagus banget. Ustaz, kami punya salib bagus sekali. Bagus, kasih besar. Kenapa? Nanti Isa datang dihancurkan. Kata dia, masa sih? Ya, dan jelas seperti dia. Oh gitu ya. Jadi nggak usah buang-buang biaya ya. Daripada nanti dihancurkan. Ya, sama dengan membunuh babi-babi. Artinya salibmu dengan babi satu level. Ya, Ustaz sadis ini ke dalam akidah saya, teologi saya kan, paham ya? Dalam keyakinan saya, nanti suatu hari salibmu sederajat dengan babi, karena Isa menghancurkan salib dan membunuh babi-babi. Jadi lu tunggu aja, nanti kejar babi bunuh bersama Isa alaihissalatu wassalam. Jelas ya? Jadi Imam Mahdi dari keturunan Ahlul Bait, tapi bukan di Pecenongan. Ya, dia berada di Arab sana dan belum ada saat ini. Ya, namanya adalah Abdullah, namanya Muhammad bin Abdullah. Kata Nabi, namanya sama seperti namaku, nama ayahnya sama dengan nama ayahku, dan dia akan bertemu dengan Isa alaihi salatu wassalam. Sampai di sini jelas nggak? Baik, saya langsung aja deh, mumpung belum Isya kan? Udah masuk ke Isya belum? Belum ya? Gak apa-apa ditambah, walaupun ini komputer tua, tiganya kecil. Gak apa-apa bapak-bapak ya. Baik, kita masuk ke 28. Salah tanda kiamat keluarnya Dajjal. Ya, keberadaan Dajjal sesuatu yang hak, wajib diimani. Kejahatannya luar biasa. Saking dikhawatirkan sampai Nabi berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal. Nabi tidak mungkin difitnah oleh Dajjal. Paham? Tapi Nabi tidak salah, kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, sampai beliau berlindung dari Allah kepada 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, wa min adzabil qabr, wa min fitnatil masihi ad-dajjal. Artinya kalau Nabi saja berlindung ditakut kejahatannya, gimana Allah? Pastinya kita lebih takut kalau Allah panjangkan umur kita. Saya bayangkan antum mengira-ngira deh. Ini bukan menghayal, bukan beramal, mengira-ngira soal kondisi keadaan. Kalau dia datang anggota membernya paling banyak di mana di dunia ini? Indonesia kan? Yang seperti anak-anak di Indonesia kan? Coba contoh Ponari, ingat Ponari nggak? Ingat cerita Ponari nggak? Yang mati berapa banyak? Padahal nggak sembuh-sembuh juga kan? Nah gimana Dajjal menyembuhkan penyakit, bayangkan saja. Ya, jadi kira-kira perkiraannya yang banyak membernya mana? Indonesia. Dan nanti banyak di Jawa. Berdasarkan pengalaman kan? Semoga-moga kita, ya, semoga Allah jaga kita dari fitnah Dajjal. Ya, kita meyakini tetap berada Dajjal. Karena tadi Nabi mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, wa min adzabil qabr, wa min fitnatil masihi ad-dajjal. Maka ini khabar dari Allah melalui lisan Nabi-Nya Sallallahu bahwa ada makhluk paling jahat bernama Dajjal. Jangan bilang itu hanya ilusi, yang kafir. Karena kita mengkafiri kabar nubuat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan ramalan. Saya tanya sama antum,
Kalau orang mengatakan 15 abad yang lampau Nabi pernah meramalkan datangnya Dajjal, menurut antum ini ucapan benar atau batil? Batil, kafir yang ngomong kayak gitu. Mendatangi peramal dosa enggak? Menamakan Nabi dengan ramalan dosa enggak? Ya, menyamakan Nabi dengan peramal, kekufuran. Ya, pernah seseorang khutbah di masjid di balai pustaka sana. Ya, di sekolahan, nggak usah sekolah bukan, udah tahu bertanya ya. Ya, profesor dia, ada Allah saya kenal baik. Karena dulu saya aktif di organisasi itu juga dulu. Sekarang keanggotaannya masih, cuma nggak aktif saja. Ya, dia bilang 15 abad yang lampau Nabi pernah beramal. Begitu saya senyumin. Dalam hati dia mati gua. Dia bilang ketawanya, gua pasti disikat sama Salih. Prof, saya pengen ralat rasa kekufuran karena antum ucapkan tadi di sana. Nabi meramal. Atau tahu peramal Arab itu dosa, mendatangi Arab itu kafir, membenarkan kekufuran. Bang, berarti pekerjaan itu orang fasik. Bagaimana menyamakan Nabi dengan orang fasik? Dan Nabi bukan ramalan. Nabi itu kepastian, saya bilang. Coba lihat surat 6 ayat 67. Al-An'am likulli naba'in mustaqarun wa sawfa ta'lamun. Apa yang diberitakan Nabi pasti terjadi kebenarannya. Jelas? Jadi bukan ramalan. Lain kali antum jangan profesor tapi on saya bilang. Namanya popon saya bilang. Apa kata dia? Gak berubah Ustaz dari dulu sampai sekarang. Ngomongnya sakit kayaknya sakit tahu. Ya masalah lo. Masalah kan lurusin kebobokan lo. Kalau lo masuk neraka gak apa-apa. Tapi orang yang dengerin tadi gimana? Kasihan kan? Itu namanya multi level marketing dosa bego. Kata dia gak berubah ini teman saya dari dulu begini modelnya. Jelas ya? Ini bukan ramalan nubuat. Lain kali antum mengatakan berdasarkan informasi nubuat, berdasarkan kabar nubuat, bukan ramalan. Ya, karena Nabi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, bukan ramalan, nubuat. Ini karena bahasanya nggak bahasa sunnah, makanya otakmu bid'ah saya bilang. Namanya obid namanya. Kata dia, galak amat nih Ustaz. Udah saya tanya, mana honor bukati saya? Kenapa Ustaz? Karena saya udah luruskan kesalahanmu tadi. Dia ketawa teman saya. Terima kasih Ustaz. Emang semprotannya sakit luar biasa. Tapi saya jadi kesalahan saya fakta memang tadi. Nanti akan datang, you datang khutbah lurusin lagi ya, supaya dosa lepas. Ya, sebab kalau tidak bikin tabayyun maka kamu menanggung dosa selamanya. Ya, Allah tidak terima taubatmu sampai tabayyun. Surat 2 ayat 159 dan 160. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumul la'inun. Orang yang menyembunyikan kebenaran, apalagi mendustakannya. Menyembunyikan saja sudah dilaknat, bagaimana memelintirnya? Saya tahu kebenaran. Orang datang tanya, saya karena lagi nggak mood nggak jelasin, dilaknat Allah. Apalagi model antum ngomong tadi mendustakan Nabi, lebih besar dosanya daripada menyembunyikannya. Paham ya? Dan antum akan terima taubatnya kecuali illa man taba wa amila ya illa wa illa man taba, kata Allah, illa kecuali bertaubat wa aslih, dan perbaiki kesalahan tadi, wa bayyanu, dan menerangkan kesalahan. Jadi saya minta ke antum, kalau antum diundang ada jadwal lagi, ada Ustaz 3 bulan lagi, tolong diluruskan. Nanti saya datang loh di jadwalmu itu. Ya, dan alhamdulillah beliau luruskan betul. Ya, saya pernah buat kesalahan di sini mengatakan Nabi meramal, ini salah totally. Ya, bagus, aduh gentleman,
Semoga Allah memuliakan wajahmu di dunia dan di akhirat. Ya, ini contoh, ini bukan ramalan. Paham? Ini khabar nubuwah. Kata Allah tadi, likulli naba'in mustaqarrun wa sawfa ta'lamun. Apa saja dikhabarkan Nabi pasti akan terjadi kebenaran beritanya. Paham anak-anak? Jadi nggak boleh bilang Nabi pernah memperkirakan. Nabi bukan BMG. Ya, apa? Badan klimatologi dan yang menghari enggak, Nabi pasti. Paham? Apa dikatakan Nabi adalah pasti akan terjadi. Baik, ada pertanyaan adzan. Mana tukang adzannya? Silakan Bapak. Adzan. Semoga Allah meninggikan leher Bapak nanti hari kiamat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Amma ba'd. Ada pertanyaan enggak? Kalau antum kan nanya, saya nanya. Siapa yang siap jawab? Silakan, Pak. Imam Al-Bukhari meriwayatkan nanti setelah orang Yahudi dibunuh dan Dajjal juga dibunuh, kemudian Allah menurunkan angin yang sejuk, kemudian mematikan orang beriman dan merasakan dahsyat itu azab. Soalnya dahsyatnya apa? Kiamat itu azab, dan Allah tidak akan mengazab orang beriman. Dan orang beriman dimatikan dengan tiupan angin tadi. Ya, sahih. Nanti kita jelaskan insyaallah. Ya, tapi hadisnya sahih. Ya. Ada yang lain? Biasa Bapak mukanya kepo. Kok tumben dalam ilmu gak kepo? Silakan. Berkaitan dengan yang Majud itu keluarnya berbarengan dengan Dajjal atau Dulu berbeda waktu, nanti kita jelaskan nanti Ya'juj Ma'juj. Tidak bersamaan dengan Dajjal, ya, tapi jelangnya tidak lama, ya, dalam satu ritme yang sama tapi tidak bersamaan, ya. Nanti jelaskan insyaallah sampai pada bab Ya'juj dan Ma'juj. Bahkan Ya'juj Ma'juj Allah sebutkan dalam Quran ya, di surat Al-Kahfi ya. Dan kata Nabi ketika itu lubang yang dibulangi itu sudah sebesar segini dan segitu. Nabi meninggal sudah berapa lama? Sudah berapa tahun? 1000 tahun lebih kan? Kira-kira lubang yang dilubangi Ma'juj dan lebar atau makin sempit makin kecil? Ya, di zaman Nabi saja sudah berlubang, ya. Apalagi zaman sekarang tentu sudah lubangnya besar. Tapi nggak usah cari tahu, nunggu aja. Ya, jelas ya? Kita jelaskan insyaallah. Ada lagi? Silahkan. Musik, Bang. Kita kan semuanya diundang hajatan ya. Terus ada musik, apakah kita harus datang apa? Baik. Kalau Bapak diundang di tempat bersamaan maksiat dan Bapak tidak mencegahnya, kan kata Imam Nawawi, kalau ada tempat terhidap maksiat nggak boleh datang, kecuali kalau kita punya kemampuan mencegahnya. Nah, berarti Bapak kalau hari itu mesti amar-ma'ruf nahi munkar bukan? Nah, Bapak kesana malah kadang-kadang asyiknya Bapak geleng kepala lagi. Waliya'udzubillah, semoga Allah menjaga kita. Apa ya? Sama Allah jaga Bapak. Itu tidak boleh. Karena kita tidak bisa mencegahnya kan. Saya bayangkan kalau Bapak nasihati sebijak apapun juga, orang dan anggotanya Dajjal, ya jangan sok fanatik Pak, kita bukan di Arab Pak, gitu kan? Betul? Dasar Wahabi loh, macam-macam celaan, ya. Atau mungkin Bapak bisa dizalimi mereka. Dan jangan kita merubah kemunkaran, tapi mendatangkan kemunkaran yang lebih besar. Jelas Bapak ya?
Kalau orang bilang, Papa diundang, kenapa gak datang menghadiri undangan? Menghadiri undangan wajib. Jawaban fikihnya apa? Mendatangi undangan wajib atau sunnah? Mendengar musik haram atau wajib? Dalam kaidah, bila bertemu haram dengan wajib, mana didahulukan? Menghindari yang haram. Paham Bapak ya? Mendatangi undangan orang muslim tapi ya, hukumnya wajib. Menghindari yang haram hukumnya, mendengarkan haram hukumnya haram bukan? Dalam kaidah agama, haram itu madarat bukan? Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak keburukan itu didahulukan dari kebaikan. Mendatangi undangan kebaikan, tetapi masalah keburukan yang diprotaskan menolak keburukan. Maka gugur kewajiban kapan? Gugur kewajiban karena kewajiban bertepatan dengan yang diharamkan. Ya, jadi mesti kita percaya diri, Pak. Dia tercela orang gak masalah ya, Pak ya. Anak itu udah tua lagi, Masya Allah. Semoga kita mati husnul khatimah. Ya, tidak apa-apa kita dicela orang. Tidak apa dituduh fanatik. Fanatik amat sih lah ya, kalau nggak fanatik ya munafik lah. Jelas ya? Jelas Bapak ya? Nah, jadi tidak usah datang. Ya, kewajiban kita datang kalau tidak ada maksiat tidak di dalamnya. Mana juga alat musik, cuman dibolehkan ketika lebaran atau ketika kawinan, ya, dengan syarat yang menapu dan menyanyi anak perempuan yang belum haid. Paham? Bukan penyanyi dangdutan, mana bajunya ketat kaki, goyang-goyang ke setan puting, bukan? Masya Allah. Itu termasuk duf ala musik. Nah, pada dasarnya semuanya diharapkan. Tapi untuk duf dibolehkan ketika kawinan. Paham ya? Jadi hanya duf yang dibolehkan. Jangan sampai bawa organ tunggal, Pak. Hanya duf yang dibolehkan. Ya? Nyanyian dibolehkan dengan 3 syarat. Imam An-Nawawi menjelaskan, nyanyian tidak diharapkan. Yang diharapkan alat musiknya dengan 3 syarat. Pertama, tidak mengandung maksiat syair-syair. Mabuk lagi kan masih kan? Ya, terjanda dan semacam. Mengandung maksiat, mengandung syahwat. Ya, jadi membuat orang fiktor, pikiran kotor, nggak boleh. Yang kedua, tidak melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu lahwal hadis, ya, surat 231 ayat yang ke-6. Ya, nyanyian yang melalaikan nama lahwal hadis akan tidak boleh. Yang ketiga, menjadi kebiasaan. Artinya kalau Bapak sekali-sekali nyanyi saja tidak apa-apa, nasyid tanpa musik ya, dan tidak usah goyang-goyang lah. Jelas ya? Nah, jadi tidak mengandung maksiat syair, tidak melalaikan kita dari mengingat Allah. Karena itu lahwal hadis. Yang ketiga, tidak menjadi sebuah kebiasaan. Nanti lama-lama apa? Membaca Quran tidak tersentuh. Tapi kalau ternyanyi melo, ya, betul ya? Ada orang melo dengan nyanyian bukan? Nah, jadi hati itu tersentuh dengan Quran, tapi lebih tersentuh dengan nyanyian. Ini akan membuat hati menjadi mati dan berpenyakit. Waliyahulillah. Jelas Bapak ya? Tapi nggak usah nyanyian juga, ngapain baca Quran saja. Udah aki-aki kok nyanyi-nyanyi. Itu namanya aki-aki ganjen namanya. Kata
Nah, pertanyaan itu zikir, tidak boleh nyanyi. Kan beda nyanyian dengan zikir. Zikir itu ibadah bukan? Kalau berzikir sambil ibadah menyerupai orang kafir bukan? Contoh doa, Allahumma arhamni bil Qur'an. Pakai seriusan lagi. Masya Allah, ini sama dengan gereja. Ada ya suara 1, suara 2, suara 3. Gak boleh, itu ibadah, doa. Itu tidak boleh dinyanyikan. Kontennya adalah ibadah. Ya subhanallah, itu zikir ibadah. Maka ibadah tidak boleh dengan nyanyian, karena itu menyerupai orang kafir. La abudu ma ta'budun. Kafir itu apa yang nama ibadah? Jelas ya Pak ya? Itu kan musik religi. Apa kata iblis? Mantap. Lanjutkan bersama kita bisa. Jelas ya? Tidak ada musik religi. Musik haram kok religi gimana sih? Religi syaitan iya. Ya. Sajadah terbentang, ya. Syairnya mungkin bagus, tapi diiringi dengan maksiat. Maksiat itu. Jelas ya? Jadi sekali lagi, alasannya supaya anak-anak cepat. Yang nggak bisa itu kan metode nubuah. Buktinya para sahabat tidak nyanyi itu hafal Quran, hafal doa-doa, berzikir. Emang dulu Nabi ajar para sahabat zikir pakai nyanyian, enggak kan? Andai kan itu paling bagus pasti Nabi gunakan, ya kan? Saya tanya, emang anak-anak sahabat nggak ada anak kecil waktu itu? Ada. Anas bin Malik masih kecil nggak ketika Nabi di Madinah? Abdullah bin Umar anak kecil bukan? Tapi Nabi nggak ajar Subhanallah, ya, atau Alhamdulillah, ilaha illallah, ya. Nah, ini kata iblis apa? Lu persis gue lagi bunting. Na'udzubillah ini tidak benar. Ya, sekali lagi nyanyian tidak boleh digunakan ketika ibadah. Beda nyanyian dengan ibadah. Yang dibolehkan itu syair-syair duniawi, tidak terikat dengan urusan-urusan agama. Contoh menghafal huruf hijaiyah tidak apa-apa, itu kan ibadah kan? Alif, ba, ta dengan lagu tidak apa-apa, karena itu bukan ibadah. Ya, supaya anak misalnya hafal, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah membentuk lafaz Allah, nggak boleh dengan lagu, karena Allah itu disebutkan ibadah. Zikir bukan? Zikir itu ibadah. Faham? Tidak boleh kita tasyabbuh, karena kata Nabi la tasyabbahu bil yahud wa la tasyabbahu bin nasara. Man tasyabbaha bi ghairina falaysa minna. Jangan menyerupai orang Yahudi, jangan menyerupai orang Nasrani. Siapa menyerupai selain kami, maka dia tidak termasuk golongan kami. Tasyabbuh tidak boleh. Ya, jelas Bapak ya. Jadi pengecualian. Ya, jadi nyanyian boleh tapi tidak terkait dengan ibadah. Kenapa? Karena nyanyian itu asal mulanya orang musyrik. Orang musyrik ada asal ibadah pertama kali itu tepuk tangan dan siulan. Lihat surat 8 ayat 35. Surat Al-Anfal. Tentu siulan tidak seperti antum siul. Tidak pasti berlagu bukan? Ya, tidak mungkin tepuk tangan kayak antum ablusan kan? Pasti tepuk tangannya berirama bukan? Kemudian oleh orang Yahudi dirubah menjadi musik dan nyanyian. Siulan dirubah menjadi musik dan kemudian tepukan dirubah jadi musik pada orang Yahudi dan Nasrani. Tetapi ibadah dengan bentuk lagu-lagu itu adalah asalnya dari orang-orang musyrik. Jadi itu bukan kearifan lokal, tapi itu tradisi jahiliyah. Jelas anak-anak? Bukan kearifan lokal, itu kebodohan lokal. Ya, jelas ya. Nah, jadi kadang-kadang kalau dikasih tahu kan baik, opo salah nih, itu namanya Safira, sahabat Firaun bukan? Ya,
Karena Fir'aun menganggap apa yang dia bayangkan itu benar. Ya, menurut antum Fir'aun sesat nggak? Fir'aun merasa sesat nggak? Dia merasa apa yang diperbuat itu baik. Coba lihat surat 40 ayat 29. Di kalimat terakhir, wa ma uhibbu illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila rasyad. Saya tidak mengemukakan pendapat saya kecuali